Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Eka Fitria in PM 244111020. My class in Management 24B. Today I will explain to navigating the legal landscape and introduction to law and business law. Halo dan selamat datang di video pembelajaran dengan judul Navigating the Legal Landscape, An Introduction to Law and Business Law. Dalam video berdurasi kurang lebih 15 menit ini, kita akan membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar hukum serta penerapan dalam dunia bisnis. Hukum seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan hanya relevan bagi para ahli hukum. Namun pada kenyataannya, hukum adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan bisnis. Setiap transaksi, perjanjian, dan kerjasama yang kita lakukan selalu berada dalam kerangka hukum. Mulai video ini, kita akan menelusuri landscape hukum secara bertahap. Kita akan memulai dari pengertian hukum, tujuan hukum dan masyarakat, kemudian berkelanjutan hukum bisnis, era-era penting dalam hukum bisnis hingga implikasinya bagi mahasiswa dan calon wirausahawan. What is law? Defining the social fabric. Pada bagian ini kita akan membahas pengertian hukum secara umum. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang dibuat dan ditegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum berfungsi sebagai kerangka dasar yang menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial. Tanpa hukum, interaksi antar individu dan antagonisasi akan dipenuhi oleh ketidakpastian dan potensi konflik yang tinggi. Hukum memberikan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, hukum juga melindungi hak-hak individu dan badan usaha, hak atas kepemilikan, hak atas kebebasan berkontrak, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum merupakan contoh bagaimana hukum menjaga keseimbangan dalam masyarakat. The purpose of law are the order, justice, and protection. Hukum tidak dibuat tanpa tujuan. Salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban. Ketertiban ini memungkinkan masyarakat dan dunia usaha berfungsi secara normal tanpa rasa takut akan kekacauan. Tujuan kedua, hukum adalah menciptakan keadilan. Keadilan berarti setiap individu dan organisasi diperlukan secara setara di hadapan hukum. Tidak ada pihak yang boleh bertindak sewenang-wenang tanpa konsekuensi hukum. Tujuan berikutnya adalah perlindungan. Hukum melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Dalam dunia bisnis, hukum melindungi konsumen dari praktik curang dan melindungi pelaku usaha dari persaingan tidak sehat. Selain itu, hukum juga berperan dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum, investor lebih percaya untuk menanam terhadap landscape di hukum bisnis sangat penting karena akan menentukan hak kewajiban serta tanggung jawab pelaku usaha. Tanpa struktur hukum yang jelas, sebuah bisnis akan rentan terhadap konflik, baik konflik internal antar pemilik maupun konflik eksternal dengan konsumen, mitra, dan pemerintah. Oleh karena itu, pada slide pembuka ini kita menegaskan bahwa badan usaha bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan fondasi utama yang menentukan arah, keberlanjutan, dan keamanan suatu kegiatan bisnis. Legal framework of business entities.
Slide ini membahas tentang kerangka hukum atau legal framework dari badan usaha. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai aturan main yang mengatur bagaimana sebuah badan usaha didirikan, dijalankan, dan diawasi. Dalam kerangka hukum, negara menetapkan berbagai regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, mulai dari proses pendirian, perizinan, perpajakan, hingga pelaporan keuangan. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Selain itu, kerangka hukum juga mengatur hubungan antara pemilik usaha dan pemilik hak lain seperti karyawan, konsumen, dan investor. Misalnya, hukum ketenagakerjaan melindungi hak-hak pekerja, sementara hukum perlindungan konsumen menjaga kepentingan masyarakat. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, dunia usaha dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Tanpa hukum, kegiatan bisnis akan penuh ketidakpastian dan berpotensi menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Type of business entities. Pada saat ini, kita mulai masuk ke pembahasan mengenai jenis-jenis badan usaha. Dalam praktik bisnis, tidak semua usaha memiliki bentuk yang sama. Perbedaan ini muncul karena adanya kebutuhan, tujuan, dan kondisi yang berbeda-beda. Jenis badan usaha dapat dibedakan berdasarkan beberapa aspek seperti jumlah pemilik, tujuan pendirian, dan status hukumnya. Ada badan usaha yang dimiliki oleh satu orang, ada pula yang dimiliki oleh banyak pihak, ada juga berorientasi murni pada keuntungan, dan ada juga yang berorientasi pada kepentingan bersama atau pelayanan publik. Perbedaan jenis badan usaha ini akan berpengaruh pada cara pengelolaan, pembagian keuntungan, serta tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis-jenis badan usaha menjadi langkah awal yang sangat penting. Sebelumnya, seseorang memulai atau mengembangkan bisnis. Non-legal entities, sole proprietorship, dan partnership. Saat ini membahas badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu usaha perseorangan dan persangkutan. Usaha perseorangan merupakan bentuk usaha paling sederhana dan paling banyak ditemui, terutama pada sektor UMKM. Dalam usaha perseorangan, pemilik usaha memiliki kendali penuh atas seluruh kegiatan bisnis. Keputusan dapat diambil dengan cepat tanpa harus melalui proses yang rumit. Namun kelemahan utama dari bentuk ini adalah tidak adanya pemisahan antara harta pribadi dan harta usaha. Sementara itu, partnership atau persekutuan melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama menjalankan usaha. Bentuk ini memungkinkan penggabungan modal, keahlian, dan jaringan, namun tanggung jawab para sekutu umumnya bersifat tidak terbatas, sehingga risiko bisnis dapat berdampak langsung pada harta pribadi. Berbeda dengan badan usaha sebelumnya, badan usaha berbadan hukum memiliki kedudukan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Contoh paling umum adalah perseorangan terbatas atau PT. Dalam PT, perusahaan dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Pemilik atau pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Hal ini memberikan perlindungan yang jauh lebih kuat terhadap risiko bisnis. Selain itu, badan usaha berbadan hukum memiliki struktur organisasi yang lebih jelas seperti delegasi dan dewan komisaris. Struktur ini membantu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilisme dalam pengelolaan perusahaan. Liability structure in business entities. Struktur tanggung jawab atau liability merupakan salah satu aspek paling
krusial dalam memilih badan usaha. Liability menentukan sejauh mana pemilik usaha harus bertanggung jawab menanggung resiko jika terjadi kerugian atau untung. Pada badan usaha tidak berbadan hukum, tanggung jawab pemilik bersifat tidak terbatas. Artinya, jika usaha mengalami kerugian besar, harta pribadi pemilik dapat digunakan untuk menutupi kewajiban tersebut. Sebaliknya, pada badan usaha berbadan hukum, tanggung jawab pemilik dibatasi. Struktur ini memberikan rasa aman dan mendorong keberanian untuk melakukan investasi dan ekspansi usaha. Manajemen and control struktur. Slide ini membahas struktur manajemen dan pengendalian dalam badan usaha. Struktur ini menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan bagaimana pengawas dilakukan. Dalam perusahaan berbadan hukum, terdapat pemisah antara pemilik dan pengelola. Pemilik berperan sebagai pemegang saham, sedangkan pengelola menjalankan operasional sehari-hari. Pemisahan ini menciptakan sistem pengendalian yang penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kepercayaan investor. Strategic consideration in entity selection. Memahami bentuk badan usaha bukanlah keputusan sederhana. Keputusan ini harus mempertimbangkan berbagai faktor strategis seperti kebutuhan modal, risiko bisnis, tujuan jangka panjang, dan rencana pengembangan. Kesalahan dalam memilih bentuk badan usaha dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri. Jadi kita perlu mempunyai badan usaha yang sangat baik. Law and Management Interplay. Pada saat ini kita membahas hubungan yang sangat erat antara hukum dan manajemen. Dalam kegiatan bisnis, banyak pelaku usaha beranggapan bahwa hukum hanya berfungsi sebagai aturan yang membatasi ruang gerak perusahaan, padahal dalam perspektif manajemen modern, hukum justru menjadi alat strategis yang dapat melindungi, mengarahkan, dan memperkuat posisi bisnis dalam jangka panjang. Hukum memberikan kerangka yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh perusahaan. Melalui kepatuhan terhadap hukum, perusahaan dapat menghindari berbagai risiko seperti sanksi administratif, tuntutan hukum, hingga kerusakan reputasi. Reputasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis. Dari sudut pandang manajemen, pemahaman hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab bagian legal, tetapi juga menjadi kompetensi penting bagi para manajer dan pemimpin perusahaan. Seorang manajer yang memahami hukum akan mampu mengambil keputusan yang lebih tepat, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga aman secara hukum. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan, slide ini menerangkan poin-poin penting yang telah kita bahas mengenai badan usaha dalam kegiatan komersial. Badan usaha bukan sekadar untuk organisasi, tetapi merupakan fondasi utama yang menentukan bagaimana sebuah bisnis dijalankan, dikendalikan, dan dikembangkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa badan usaha adalah titik awal dari seluruh aktivitas bisnis. Dengan memilih dan mengelola badan usaha secara tepat, kita dapat membangun bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum dan sosial. Terima kasih telah menyimak seluruh materi dalam video ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik maupun profesional Anda. Oke guys, sekian video yang dapat saya sampaikan dan materi yang saya sampaikan. Thank you for watching. See you.